Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, akhir pekan ini adalah akhir pekan balap, terutama akhir pekan MotoGP seri ke-16 yang sekarang kita sudah memasuki seri Eropa terakhir, yaitu kita akan melihat balapan MotoGP di Misano. Tapi melihat hasil terakhir ya, balapan di sebelum Misano yaitu di Catalunya, Barcelona, itu Marc Marquez kayaknya nggak bisa ya ngunci atau menyegel gelar juara dunia MotoGP 2025 di Misano. Namun tetap aja balapan di Misano berarti dan cukup penting buat Marc Marquez dan juga buat rakyat Indonesia sih terutama ya. Kenapa? Karena ada satu pembalap Indonesia, pembalap muda Indonesia, pembalap masa depan Indonesia, yaitu Veda Ega Pratama, akan sangat bisa dibilang ya bergantung lah masa depannya khususnya di tahun depan di balapan Grand Prix berdasarkan hasil yang ia dapatkan di dua balapan terakhir Red Bulls MotoGP Rookies Cup. Ya, jadi ini adalah dua balapan finale, dua balapan terakhir dari seri kadet Red Bull Rookies Cup yang akan dilaksanakan atau dilakukan balapnya di Misano juga, satu track dengan pembalap-pembalap MotoGP. Itu akan menentukan teman-teman sekalian ya masa depan dari Veda Ega Pratama. Ya, kenapa bilang masa depan? Sebenarnya kita coba untuk bicarakan atau diskusikan di beberapa vlog terdahulu. Jadi gini teman-teman sekalian. Jadi kan secara umum Grand Prix atau MotoGP, Moto2, Moto3 itu untuk masuknya menjadi pembalap reguler itu punya yang namanya regulasi umur minimum terutama. Untuk masuk Moto3 ya tahun depan butuh ya usia minimum 18 pada saat race pertama diadakan. Jadi hitungannya adalah race pertama teman-teman sekalian. Race weekend pertama. Dia umurnya harus genap. Jadi nggak kurang seminggu lagi nggak bisa. Jadi harus kalau misalnya kurang seminggu lagi ya mau nggak mau seri pertamanya dia nggak ikut, baru nanti seri keduanya baru dia boleh ikut. Pokoknya harus genap dulu atau genap dan atau lebih dari 18 tahun. Nah permasalahannya adalah Veda Ega Pratama di akhir tahun ini 2025 itu umurnya baru 17 tahun. Jadi pada dasarnya tahun depan dia belum bisa kalau misalkan hanya berpatokan pada umurnya Veda Ega Pratama untuk bisa balapan di Grand Prix Moto3. Namun di regulasi teknis MotoGP di buku kuningnya itu memang tertera di mana pembalap yang berusia 17 tahun itu boleh ikutan pengecualian ya. Ada pengecualian di mana pembalap yang usianya 17 tahun itu boleh mengikuti Moto3 di tahun yang sedang berjalan ya. Jika pembalap tersebut ya di musim sebelumnya itu finish di dua balapan kadet. Jadi ada dua balapan kadetnya yaitu Red Bulls Rookies Cup atau Junior GP yang dulu CEV Moto3 itu berada di posisi top 3 teman-teman sekalian. Nah jadi kalau misalkan finish posisi top 3 di Junior GP atau ya bukan dan, jadi boleh di salah satu kalau atau itu. Nah Junior GP atau Red Bull Rookie Cup maka akan bisa masuk ke depan. Nah, Veda Ega Pratama bila tahun 2026 ingin bisa ikut balapan Moto3, maka tahun ini karena dia umur 17 dia harus finish top 3 teman-teman sekalian, baik itu di Junior GP atau di Red Bull Rookies Cup. Kalau di Junior GP kayaknya masih belum ya, tapi yang paling deket banget nih sekarang nih Red Bull Rookies Cup, di mana pasca balapan terakhir itu Veda Ega Pratama itu sedang berada di posisi 2. Jadi kalau kita lihat klasemen sekarang ya, itu yang memimpin klasemen adalah namanya Brian Uriarte, pembalap Spanyol dengan 191 poin. Lalu ada Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia dengan 170 poin. Jadi bedanya antara Brian Uriarte dengan Veda Ega Pratama itu bisa dibilang ya cukup pendek ya, cukup sekitar ya berapa ya, 21 poin aja gitu ya. Nah lalu ada di posisi 3 yaitu Hakim Danish, pembalap muda dari Malaysia dengan 165 poin. Jadi posisinya udah masuk ke zona Moto3 tahun depan melalui jalur RBRC jika finish posisi top 3 ya. Kenapa masih bisa dibilang potensi
Karena ada satu pembalap lain yaitu Gonzales yang berada di posisi 4, dia posisinya masih 122 poin. Artinya dengan Veda Ega Pratama itu jaraknya 48 poin. Jadi jelang balapan terakhir ini di Misano, itu Veda bisa bilang belum confirm finish posisi top 3 walaupun potensinya gede banget gitu teman-teman sekalian. Jadi sekarang ini di posisi 2 Veda itu jaraknya 48 poin. Cara dia untuk bisa mengkonfirmasi bahwa tahun ini dia berada di posisi top 3 dari RBSC yang akan bisa membawanya untuk bisa balapan Moto3 tahun depan, itu adalah pasca race 1 nanti di RBRC di Misano. Dia tuh tidak boleh kehilangan lebih dari 23 poin dari Gonzales ini. Si Gonzalesnya namanya siapa ya? Gonzales ya terakhir nama keluarganya. Nah, ini tuh gampang sekarang. Sekarang aja udah 48 poin gitu ya. Dia harus bisa menjaga poin 25 poin atau lebih setelah race 1 nanti menjelang race 2. Nah, contohnya adalah paling gampang adalah Veda finish di depan Gonzales, atau dia tidak boleh kehilangan 23 poin. 23 poin tuh lumayan jauh ya. Kayak misalkan Gonzales ini finish posisi 1 gitu ya. Which is mungkin walaupun memang berat sih ya, karena lawannya ada Uriarte juga, ada Dani segala macem. Misalkan Gonzales ini posisi 1, Veda ini 23 itu finish posisi misalkan 14 atau 13 gitu lah. Baru ya misalkan dia Veda posisi 12 aja, maka Veda udah bisa berhasil confirm mengunci posisi top 3 yang bisa membawanya untuk balapan Grand Prix tahun depan. Belum lagi karena dia posisinya juga cuman beda 21 dengan Brian Uriarte, dia juga masih punya nih teman-teman sekalian nih Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia dari South Mountain ini, dari Gunung Kidul ini, potensi untuk bisa menjadi juara RBRC tahun ini. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi kita doain aja nih. Kita lihat nanti mulai dari sesi praktis pertama dan segala macam bagaimana Veda bisa bagus ya balapan di sini. Selain itu juga ada satu pembalap Indonesia lain yaitu Ramadipa. Ramadipa ini sekarang juga bagus banget nih di musim ini ya. Sekarang ini dia berada di posisi 9 teman-teman sekalian ya, dengan 82 poin teman-teman sekalian ya. Nah, sebagai benchmark dia sendiri, Veda di tahun 2024, di tahun rookie-nya Veda Ega Pratama tahun 2024, itu dia finish musim itu di posisi 8 apa berapa ya? Posisi 8 teman-teman sekalian. Sementara Ramadipa sekarang posisinya 9. Ramadipa dengan 82 poin ya. Terus habis itu di posisi 7 itu ada pembalap yang Amerika itulah, Daniel itu 84. Tuh ya sebenarnya antara Rama dengan yang posisi 9 dengan P7 itu posisinya cuma beda 2 poin. Ini tuh sebenarnya ya nggak terlalu, walaupun kita nggak terlalu bikin pressure yang berat ya terhadap Ramadipa untuk bisa finish lebih baik ya musim dibandingkan dengan pendahulunya, dibandingkan dengan seniornya yaitu Veda di tahun pertama rookie-nya itu posisi 8. Cuman ya artinya ini kompetisinya juga nggak terlalu jauh, sehingga ya mungkin lah bisa untuk Ramadipa finish di posisi yang minimal sama dengan posisi Veda ketika menjalani musim rookie-nya tahun 2024. Ramadipa, ayo nih mantap juga nih, karena tahun depan kemungkinan kalau misalkan Veda tahun depan udah naik Grand Prix, Ramadipa ini akan jadi tulang punggung Indonesia nih di balapan Red Bulls Rookies Cup di tahun 2026. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, Veda Ega Pratama bener-bener sangat memiliki potensi kuat ya untuk bisa masuk ke zona Moto3 via finish top 3 di RBRC tahun ini. Karena jaraknya dengan Gonzales itu cukup jauh ya, 48 poin ya. Mudah-mudahan banget Veda bisa mulai dari race 1 kita udah bisa konfirmasi bahwa Veda punya slot untuk bisa masuk Moto3 tahun depan. Bismillah. Itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di vlog monolog podcast singkat ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.